Selamat pagi pemirsa Batu TV, kembali lagi bersama saya Yesika Farah Anggraini Putri. Saat ini saya sedang berada di Geraha Pancasila, tepatnya di Balai Kota Among Tani, di mana saat ini terselenggara sebuah acara Gemateni Bumi, sebuah festival TPS 3R. Dan nantinya di sini akan diselenggarakan berbagai macam kegiatan menarik dan juga sangat menghibur tentunya. Dan bagaimana jalannya acara pada pagi hari ini, mari kita lihat liputan selengkapnya. Minggu 23 Juni 2024, Festival TPS 3R Gemateni Bumine digelar oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Batu. Indonesia semakin tinggi, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penampilan tari tradisional dari UKM Sansekerta UMM yang memukau para peserta.
Geraha Pancasila dan juga Ketua Pelaksana Festival dalam sambutannya menyoroti permasalahan sampah yang masih sulit diatasi dan menyampaikan bahwa festival ini merupakan wujud nyata dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM untuk membantu memberantas sampah, khususnya di Kota Batu melalui pengelolaan yang baik dan kreatif. realisasi dari praktikum kami Public Relation 3 yang dimana terkait event manajemen, tentu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu selaku klien kami. Dari acara ini, Gemateni Bumini, itu artinya sayangilah buminya. Tentu tidak terlepas dari hal-hal yang sulit untuk diatasi, yaitu permasalahan sampah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari hal ini sebagai wujud kami untuk memberantas sampah yang ada di Kota Batu, khususnya lewat Festival TPS 3R ingin memberikan bahwa dari sampah tersebut itu bisa dikelola dengan baik. Jadi tidak hanya dibakar, dipendam seperti itu. Nah, nantinya juga akan diberikan paparan atau ilmu bagaimana sih caranya mengelola sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan juga bagaimana cara memanajemen TPS, karena nanti juga dari tamu kami itu khususnya kepada para KSM dari 14 TPS 3R yang ada di Kota Batu seperti itu. Untuk itu kami harap kesediaan dari Bapak Ibu untuk mengikuti acara kami dari awal hingga akhir acara ini. Itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari dosen pembantu Pembinaan Manajemen Event Public Relation Universitas Muhammadiyah Malang kepada yang terhormat Bapak Jendroji Mensos Emkaus diserahkan. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dari Perwakilan dosen Ilmu Komunikasi UMM Jamroji menyampaikan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu atas dukungan dan kerjasamanya, serta kepada TPS 3R yang telah berkolaborasi dengan mahasiswa. Sebagai bentuk apresiasi, Ketua Pelaksana memberikan cenderamata kepada dosen Ilmu Komunikasi UMM. maka kemudian mahasiswa kita benturkan harus mencari klien, mencari mitra, kemudian melakukan sedikit riset, small riset untuk menemukan problem yang ada di klien dan bagaimana mampu menyelesaikan problem itu dengan aktivitas yang diperlukan. Ada dua kelompok di sini. Yang pertama kelompok yang mengerjakan, mencoba membuat satu konsep, satu prototipe majalah internalnya daerah Kota Batu. Sehingga kita berharap media itu bisa menjadi media internal yang bisa dibagikan kepada internal daerah, kemudian perangkat birokrasi di Kota Batu, dan mungkin bisa juga souvenir bagi tamu yang datang ke daerah Kota Batu. Yang kedua ini adalah kelompok yang memang fokusnya membuat event. Event berangkat dari persoalan yang ditemukan di klien, yaitu di Kota Batu. Saat itu isunya berangkat dari penutupan pembuangan sampah sementara yang ada di Trengkung, kemudian merembet ke bagaimana kalau sampah itu kemudian tidak dibuang, atasinya adalah dibalik. Kalau selama ini di TPA tempat pembuangan akhir harus maju, kemudian ada PP3S-nya, kemudian apalagi harusnya maju lagi di keluarga. Sehingga nanti kalau masing-masing keluarga itu sudah mampu untuk memilah, mengolah sampah sendiri, maka volume sampah yang dibuang akan semakin lama semakin berkurang. Kita tadi di depan sempat ketemu dengan beberapa produk hasil pengolahan sampah, saya kira luar biasa yang bisa kita lakukan. Saya juga bukan hal baru, kami juga 2018 kami juga kerjasama dengan Kecamatan Bumiaji saat itu dengan Pak Adil, Pak Camatnya, mencoba untuk saat itu mendampingi teman-teman membuat paketan wisata di sebuah desa. Kemudian saat itu sudah dianggarkan oleh beberapa desa di 2019 akhir gitu kan. Kemudian ketika sudah diketok dianggarkan pandemi datang. Akhirnya semua anggaran ditarik untuk dialokasikan ke pandemi. Yang saya terkesan juga dulu yang di jembatan Kalilangan, jembatan merah itu, anak-anak menemukan satu problem di mana misalnya image ataupun citra ataupun persepsi orang tentang jembatan Kalilangan itu negatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada
dan 70% belajar dari lapangan. Ya, belajar dari lapangan, belajar untuk negosiasi, belajar untuk lobby, belajar untuk sabar, belajar nyari terobosan segala macamnya. Sehingga kita selalu mengajarkan orientasinya ke hasil bukan ke proses. Bagaimana hasil tercapai, prosesnya bisa kemudian kita create sekreatif mungkin, yang penting kemudian targetnya, tujuannya bisa tercapai. Itu kemudian kami lakukan di komunikasi ini. Kayaknya bagi Pak sekarang baru ngetren di luar bagi orang datang, tapi bagi orang kita sudah nggak populer lagi, gitu kan. Dia jadi PR kami untuk lagi mengangkat julukan. Kami di Batu juga beberapa kelompok praktikum di Batu, ada yang di Tuban Putri. Kemarin juga kita sudah tahu bagaimana cerita pengelolaan anak seperti apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah support programnya, kegiatan teman-teman, dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama teman-teman praktikum ini bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya banyak punya kekurangan, punya kesalahan, punya kekhilafan dan seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok ini yang sedang melakukan mencari hari ini, semoga kegiatannya lancar. Yang paling penting bukan event hari ini, tapi yang paling penting adalah apa yang kita belajarkan selama proses menuju hari ini. Itu yang lebih penting lagi. Mudah-mudahan pengalaman teman-teman dalam ini bisa menjadi bekal, menjadi portofolio untuk mencari kehidupan, untuk bekerja setelah kalian semua lulus. Sekali lagi, kalau lebih maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu yang terhormat Bapak Muji Dwi Laksono SHMM, kami persilakan. Puji syukur alhamdulillah kepada tokoh dalam rangkaian kegiatan. Kepala DLH Kota Batu Muji Dwi Laksono SHMH dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga terhadap inisiatif mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan. Ia menegaskan bahwa DLH akan mendukung sepenuhnya setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Batu. Saya yang pertama, saat kami lalu dari kepala dinas pada modal perizinan dan tenaga kerja. Setiap ada PKL, setiap ada praktek kerja, tanpa berpikir panjang, saya setuju. Karena saya mengingatkan pada anak kita sendiri. Kemudian kami bertugas di lingkungan hidup. Begitu pula juga ada mahasiswa. Kalau kaitannya dengan masalah lingkungan hidup, itu pasti akan kami sambut dengan baik, dengan senang hati, dan teman-teman dari LH juga akan mendukung sepenuhnya. Apalagi katanya dengan masalah persahabatan. Jadi persahabatan ini luar biasa. Saya cukup berbangga hati kepada Pak Kades Terlalu yang mau membuka TPA. TPA bukan tempat pembuangan akhir, tapi TPA adalah tempat pemrosesan akhir. Ya, tidak ada pengiriman sampah atau pengelolaan sampah yang bersifat pendamping. Jadi sudah pendamping kita tinggalkan. Dan dari review juga kita tinggalkan karena kondisinya kontrolnya juga kita tinggalkan. Makanya usaha yang kita lakukan dalam rangka untuk menangani sampah tadi adalah menggunakan apapun sampahnya, insinerator solusinya. Karena dalam kondisi yang begitu tepat sekali dengan penutupan tadi, pembuangan sampah begitu banyak. Sahabat pungli ini sangat kewalahan untuk mengambil sampah yang ada di sungai. Ternyata sahabat pungli ini sudah beralih, tidak namanya yang di sungai, tapi bisa membantu pengambilan sampah yang ada di darat. Dan terima kasih dari sahabat pungli. Jadi ikut terus serta. Begitu pula kepala desa, semuanya bergerak bersama-sama bagaimana penanganan tadi melalui kegiatan TPS 3R yang ada di desa dan kelurahan. Kami menyadari dari Dinas Lingkungan Hidup masih banyak yang belum kita
karena masih ada desa dan kelurahan yang belum pada TPS 3R-nya. Inilah PR kami yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Walaupun kami berupaya semaksimal mungkin tanpa ada dukungan masyarakat, tanpa dukungan para pelaku usaha, tanpa dukungan pemerintah desa dan kecamatan dan media, maka keberhasilan tidak akan mungkin terjadi. Makanya dari Fakultas Komunikasi ini merupakan salah satu upaya, baik buruknya kalau ini diviralkan maka akan hasilnya berbeda. Yang baik diviralkan akan berkembang baik, tapi yang jelek diviralkan ini juga akan berdampak. Dan ini kenyataan seperti itu. Di saat TPA ditutup, diviralkan media online begitu gencarnya. Akhirnya ditangkap di kementerian. Kota Batu tidak bisa menerima memperoleh piala Adipura karena ditutup dan TPA-nya terbakar. Itu terviral. Makanya ini harus kita jaga. Bagaimana TPA tadi bertempat proses tadi. Nah, proses-proses inilah kami dari desa Kelurahan itu yang dapat itu. Semua tidak lain adalah bagaimana menjaga bumi ini tadi. Kalau bumi terjaga, maka kebutuhan masyarakat hidup bersih, hidup sehat sebagai basic need dari setiap warga masyarakat. Hari ini saya terima kasih, maaf Ibu, Pak Contoh, saya juga alumni UMN, tapi berbeda jurusan. Jadi saya tulisannya di Fakultas Hukum, ini ketemu dengan komunikasi, sehingga terjadi komunikasi hukum tadi. Saya kira itu Bapak, saya menyukai kegiatan ini dan tentunya akan kita kembangkan produk-produk yang dihasilkan tadi. Salah satunya adalah majalah. Saya juga punya majalah My Darling. Jadi My Darling ini ada beberapa dimensi pengabdian. Kalau diakomodasikan adalah masyarakat yang sadar lingkungan. Tapi kalau kita kaitan dengan masalah pengabdian viral, My Darling adalah untuk disinilah kita waktu tidak mengenal dalam kegiatan ini, tapi peran dari sekalian luar biasa. Persis dengan kondisi orang yang sudah bekerja, malah lebih. Tadi membawa acaranya tadi seperti kayak pengalaman di kantor Batu gitu. Jadi kayak anggota promo tim gitu tadi. Jadi suaranya enak gitu, cara menyampaikan juga bagus untuk tadi. Berarti ini yang belajar mahasiswanya atau dosennya gitu. Tapi yang jelas kedua-duanya punya andil yang besar terhadap pengabdian dan ilmu yang diraih oleh adik-adik sekalian. Saya kira itu santan wanutan roh. Jangan semangat atau roh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, dalam penjelasan tentang samping kiri. Acara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Kepala DLH Kota Batu. Berikut ini jalan sendiri sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi Puncak acara dari festival ini adalah talk show yang dipandu oleh Puspita, pejabat fungsional DLH Kota Batu, dengan dua narasumber utama Nugraha Wijayanto dari KSM TPS T3R Mulyo Agung dan Umi Rahana, seorang pengrajin usaha daur ulang. acara talk show pada siang hari ini. Kami panggil dua narasumber. Yang pertama kami mohon naik ke atas panggung Bapak Nugroho Wijayanto SEMM. Pertanyaan pertama, bagaimana perjuangannya dulu Pak? Mungkin di sini Bapak Ibu masih ada yang berusia 6 bulan sejak tahun 2023, kemudian sudah ada yang cukup panjang, Dadap Rejo, Punten, Oro-Oro,
moderator terkait masalah bagaimana strategi sistemnya. Nugraha Wijayanto menjelaskan kendala-kendala dalam keberfungsian TPS 3R, termasuk aspek kelembagaan, pengaturan, teknis operasional, keuangan, dan peran serta masyarakat. Harus mengetahui yang kita olah di hulu ini adalah sampah. Saya mau tanya dari beberapa audiens yang hadir di sini, kira-kira dulu waktu kecil SD SMP ada nggak kira-kira yang bercita-cita jadi tukang sampah? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun juga sama Pak, lulus S1 dulu nggak pernah berpikir untuk mengelola sampah gitu. Oh ada titik juga ya. Karena kita mengelola sampah, yang dimana sampah ini sejak SD, mungkin sejak kita kecil hanya diajarkan untuk dibuang sampahnya di tempat sampah. Saya rasa warga Kota Batu juga melakukan apa yang diajarkan sejak dini, buang sampah di tempat sampah. Kenyataannya, buang sampah di tempat sampah TPA tutup, kan gitu. Jadi butuh sesuatu effort yang lebih untuk menangani permasalahan sampah ini. Nah, sampah yang diolah, kita jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa ini something yang profit, sesuatu yang menghasilkan nih, bisa bikin orang kaya. Jangan berpikir seperti itu. Contoh nih Bapak Ibu, kalau Bapak menjalankan TPS 3R, sumber penghasilan TPS 3R selain penjualan sampah, kira-kira apa Bapak Ibu? Ada iuran tidak kira-kira? Ada. Iuran ini sifatnya wajib. Kalau bank sampah, Bapak Ibu menabung sampah, kira-kira menjadi nasabah dipaksa atau tidak? Jadi nasabahnya Bank Jatim atau BRI dipaksa atau tidak? Tidak. Kita bank sampah mengetuk hati nurani masing-masing untuk mau mengolah sampah. Tapi kalau TPS 3R, orang yang membuang sampah menggunakan jasa pengolahan sampah di TPS 3R, maka mereka disebut pelanggan yang punya kewajiban membayar iuran. Nah, sumber penghasilannya selain dari iuran juga hasil jualan sampah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan adalah mengolah sampah dengan mindset bahwa pemikiran kita sampah itu profit untuk menguntungkan diri sendiri. Saya rasa tidak akan bisa berjalan lama di TPS 3R. Kenapa? Masyarakat berpikirnya gini, saya mau bayar iuran tiap hari, ternyata dengan saya bayar iuran TPS 3R-nya, ketuanya semakin kaya, anak buahnya tetap aja itu aja. Kira-kira akan terjadi kecemburuan sosial, gitu ya? Nah, pasti seperti itu. Sehingga mindset seorang leader, pemimpin TPS 3R adalah mindsetnya lebih bersifat sosial oriented, bersifat sosial. Kita mengolah sampah untuk berkah. Berkah untuk siapa? Untuk masyarakat yang membutuhkan, yang kita berdayakan untuk bekerja mengolah sampah. Karena kita berada di hulu, bagaimana sampah ini tetap menjadi tanggung jawab masyarakat yang nantinya kemudian direduksi semaksimal mungkin untuk selanjutnya dibawa ke hilir. Hilirnya andai kata ditutup, kita berkembang untuk berinovasi menggunakan insinerator yang standar lingkungan hidup boleh. Berbasis teknologi sekarang yang lagi marak di Cilacap yang mau dikembangkan di Tuban itu RDF boleh. Bawahannya, anggotanya, maka penerapan gaji akan diwujudkan dalam gaji yang adil dan proporsional. Itu pesan dari Pak Supadi kepada saya saat saya meningkatkan profesi pekerjaan saya untuk bergelut mengolah sampah adalah percayalah bahwa sesuatu yang berkah insya Allah rezeki mengikuti. Dan strategi khusus untuk penanganan pengolahan sampah adalah membuat sistem dan regulasinya terlebih dahulu. Kalau kami merintis TPS Mulia Agung itu semua tidak berilmu, belajarnya dari pengalaman, istilahnya learning by doing. Jadi kita baru di angka stabil itu di usia ke-4 tahun. Tapi saat kita merintis TPS 3R baru 3D Kulon, kita hanya butuh waktu 1 tahun kurang untuk TPS 3R ini bisa berjalan optimal. Bagaimana caranya? Kita mewujudkan sistem dan tata kelola yang baik. Karena kalau kita dalam ilmu tata kelola manajemen itu meliputi 4 fungsi: planning, perencanaan, organizing, pendelegasian atau pembagian tugas dan jabatan, actuating, pelaksanaan, dan controlling. Terus kalau untungnya TPS 3R tidak
Siapa Bang? Pribadi. Jadi jual ilmunya. Nah, terus rugi, rugi nih TPS 3R, makanya kudu ngalangi. Engko nek sampeyan istilahnya dibantu terus, akhirnya enak nih, gak usah moyo-moyo kerjane nyantai sampai titik wis, gak usah dibilang resik-resik. Boleh kurang itu ditalangi desa. Akhirnya menggantikan ketergantungan, dan itu yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Apa saya bisa mengatakan seperti itu? Ada yang sudah berangkat ke Banyumas? Apa ya? Di Banyumas TPS 3-nya 29, apa jadi bupati? Gak oleh orang TPS 3R sing mati kudu. Dana taktis dari Pak Bupati siap. Saat Pak Bupati Husein Menser bulan September tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2023 sowan ke TPS Tempuyaku, karena sudah ada 7 TPS 3R tutup. Nah, jadi subsidi dan bantuan untuk menimbulkan ketergantungan. Lek sampean diutang, ibarat rumah tangga, akhirnya terjadi tambah sedot gawenya utang. Nah, jadi kalau untung tidak menjadi hak pengurus tapi hak TPSD. Kenapa? Dulu diberi bantuan roda 3 ada 9. Kalau roda 3-nya rusak, kira-kira apa kita bergantung bantuan lagi? Nah, makanya dari untung-untung tersebut selain bayar utang yang ditabung, roda 3 yang rusak, kita belikan kendaraan baru sebagai perpajahan, sehingga TPS 3R Mulia Bersatu hari ini memiliki 17 kendaraan roda 4 dan 3 truk engkol hasil pembelian sendiri. Satu pemasukan begitu, mengingat retribusinya uangnya Pak untuk naik gitu. Jadi kayak dadak nih Pak untuk menaikkan 5.000 ya Pak ya. Pembahasannya panjang kali lebar Pak. Itu 5.000 itu minta diambil setiap hari pada Pak untuk naik 5.000 gitu. Jadi cukup berat sekali. Nggak tahu orang Batu ini bayar 15.000 kok wakot banget Pak gitu ya. Saya ini tidak di Malang Pak. Iuran sampah saya ini 100.000 Pak. Nah salah satunya adalah pengembangan produk daur ulangnya begitu. Jadi banyak teman-teman TPS 3R ini yang sudah punya unit usaha dalam artian punya pemasukan dari pengolahan sampah anorganiknya. Nah beliau salah satu penggiatnya begitu Bu Rehana. Mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana dulu mengawali, kemudian bagaimana membangun branding, kemudian bagaimana market dan pemasarannya tersebut sehingga sudah bisa cukup besar ya Bu sampai sekarang ya Bu ya. Omset sudah berapa Bu tiap bulan? Saya kebetulan menggandeng beliau. Kalau ada tamu keluarga dan sebagainya dari luar negeri itu saya selalu kontak beliau Bu, saya nyuwun produk daur ulangnya begitu karena saya pikir produk daur ulangnya marketable sekali. Artinya secara penampilan dan secara ini luar biasa bagus. Pertama saat Umi Rahana berbagi kisah suksesnya dalam mengembangkan usaha daur ulang, menunjukkan bahwa sampah bisa diubah menjadi produk bernilai jual tinggi. Itu saya masih belum bisa menjahit dengan mesin jahit. Saya tidak punya mesin jahit. Di situ saya bikin salah satu aksesoris dari kain flanel. Di sana memang tahun itu masih booming, tapi saya pikir produk yang berbahan ini tidak lama akan dipakai, akan menjadi sampah kembali. Lalu saya beralih ke produk yang siap pakai. Indonesia itu kebanyakan beli atau customernya itu kepinginnya sesuatu yang dipakai, bukan cuma dipajang. Dulu pernah bikin ya suatu pajangan, pasti daur ulang saya bikin suatu pajangan hanya dipajang saja, tetapi sepertinya akan menumpuk di dinding atau dipajang saja. Nah, dengan Indonesia sendiri itu konsumennya kebanyakan adalah kepinginnya yang dipakai, yang bisa digunakan setiap hari, yang bisa seperti contoh seperti punya saya ini atau tas atau dompet. Nah, di produk-produk yang saya pasarkan itu adalah produk di mana saya sendiri merasa pesimis. Waktu awal saya merasa pesimis sekali, menggunakan produk barang sampah. Tapi
Kota Batu menekankan kepada saya untuk bisa membuat salah satu produk agar bisa dipasarkan waktu itu di Lipo Plaza. Akhirnya sampai hampir 2 tahun ini produk saya yang berbahan kresek ini dengan mix kain Nusantara itu masih berada di Sarinah. Kemudian bagaimana Bu membangun branding begitu? Kita ini kan lemah di branding. Artinya begini, orang kalau melihat ada logo, saya ikut merek begitu ya, M, orang sudah ini, mindsetnya sudah ini. Gitu. Bagaimana sih membangun branding bahwa ini saya itu ngagum apa melodi gitu? Ininya brandnya. Rehana Melodi. Bagaimana kemudian membangun branding itu sampai dengan upaya marketing pemasarannya sampai kemudian dikenal tidak hanya di Batu, Jawa Timur begitu ya, itu seperti itu. Mungkin bisa di-share. Untuk saya sendiri secara pribadi, untuk Rehana Melodi ini pertama-tama membuat branding untuk tas banyak sekali kulit, kita bersaing terlalu banyak. Terus kain, batik banyak sekali. Saat itu saya pikir, mengolah apa ya bahan yang tidak wajar bisa digunakan dengan itu kan salah satu produk yang unik. Nah, keunikan yang pertama ini loh, saya buat dari tanah semen, saya buat dari kresek, saya buat dari kain pecah, saya buat dari jin, bahkan pakaian bekas. Bahan-bahan yang ini yang dilihat ini orang-orang pasti iya kan? Seperti produk-produk seperti ini yang pecah seperti ini pecah yang dimodif dengan motif ini pecah per satuan satu dijahit dengan tangan. Itu untuk media sosialnya mungkin, kemudian brandingnya, kemudian network dengan pihak luar begitu mungkin teman-teman ini nggak hanya selesai sampai di tugas ini begitu Pak. Jadi nanti berkelanjutan untuk terus mengkomunikasikan begitu apa yang masih bisa diselesaikan oleh teman-teman maupun praktik berikutnya begitu ya Pak. Karena kolaborasinya nggak boleh berhenti ya Pak ya. Pentahelix ini akan terus. Kembali ke Pak Nugraha mungkin Pak. Kami TPS 3R ini kondisinya bermacam-macam. Ada yang memang terpusat begitu, satu kelurahan atau satu desa punya TPS 3R yang dikelola oleh pengurus. Tetapi seperti Lurah Mas tadi, beliau punya beberapa titik karena mungkin zonasi atau kedekatan pengambilan dan sebagainya, sehingga ada beberapa titik TPS yang kemudian mengelola di regional berdekatan. Mungkin bisa di-share Pak, apa sih dengan kasus yang terpusat ataupun ada beberapa titik dalam satu manajemen, ini mungkin bisa di-share Pak, bagaimana menyikapinya. Tentu saja kalau dibagi, tentu saja kosnya lebih tinggi, pastinya kosnya lebih tinggi, tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa dibagikan dari Mulia Agung terkait dengan berbagai karakternya seperti ini. Monggo Pak Nugraha mungkin bisa di-share. Itu menjadi cerita yang inspiratif. Tapi kalau TPS 3R tutup, tidak berfungsi, itu menjadi cerita yang karena banyak monumen TPS 3R yang sudah dibangun tutup tak berfungsi itu banyak Pak. Saya itu tahun 2022 bulan April diundang untuk mengisi sosialisasi sekaligus peresmian pembukaan TPS 3R di Sumeneb. Nah kebetulan 7 bulan selanjutnya saya diundang di desa sebelahnya, nggak punya TPS 3R tapi pengen tahu tata cara mengolah sampah. Saya berangkat ke sana, setelah isi sosialisasi saya pengen mampir ke TPS 3R yang 7 bulan yang lalu diresmikan. Alhamdulillah luar biasa, TPS 3R-nya tetap bersih Pak. Tapi dijadikan lapangan badminton. Nah, sampahnya dibakar di sebelahnya.
biasanya badan usaha milik desa, soalnya kan ini menghasilkan. Kalau masuk BUMDes, badan usaha, panjenengan ini pengen membuka usaha itu pengennya untung apa rugi? Pengennya untung. Kalau olah sampah itu apa mesti untung, Pak? Akan rugi nih. Kenapa Pak rugi? Nah, akhirnya kelembagaannya tidak dilebokkan oleh BUMDes, ada penyertaan modal dari desa, ya sampai kemudian rugi terus akhirnya ditaruh di desa. Sehingga kelembagaan masuk BUMDes ini tidak sesuai. Makanya di TPS 3R struktur yang benar adalah KSM, kelompok swadaya masyarakat. Kelembagaannya nirlaba sosial masuk dalam salah satu LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Kalau sampai masuk BUMDes, pernah dengar nggak pepatah bahwa semakin tinggi tiang bendera maka semakin kencang anginnya? TPS 3R maju dikelola oleh BUMDes. Kira-kira TPS 3R dibangun di atas tanah kas apa? Tanah kas desa. Kalau semakin maju sukses, Pak ADC ganti, lurahnya ganti, delok bahwa TPS 3R menguntungkan. Kira-kira gak jalur sewa? Kira-kira sukses ya soalnya. Bayaran pengurus pegawai dan makmur semua ya. Ganti kades, ganti kebijakan. Tanah kas desa yang dipakai TPS 3R kudu sewa soalnya badan usaha. Yes. Mulai itu kelembagaannya maka harus sesuai. Itu KSM. Pengaturan ini terkait legalitas. Kalau membakar sampah tidak boleh, maka jangan pernah sekali-kali membakar sampah. Kecuali jangan membakar sampahnya di insinerator yang ada standar KLHK. Kenapa? Kalau dengan sudah melanggar aturan, suatu saat ketika orang tamu berkunjung atau pemerintah pusat berkunjung mau niatnya mau mengasih hibah karena ada aturan yang dilanggar, akhirnya bisa menjadi kendala. Mungkin TPS 3R Mulia Bersatu ini satu-satunya TPS 3R mandiri yang punya loader, punya wheel loader Komatsu. Itu dikasih Pak Menteri. Itu karena apa? Kita nggak melanggar aturan. Contoh lagi pengaturan terkait sampah di rumah tangga di RT RW Pripun. Satu RT ada 100 rumah, kita tidak memaksa 100 rumah ini sampahnya harus masuk ke TPS 3R. Kalau dia nggak bayar iuran, 100 rumah yang bayar iuran 80, yang 20 nggak bayar, maka yang dilayani TPS 3R ya 80, yang 20 jangan. Caranya membedakan rumahnya, tempelin stiker. Petugas mengambil sampah diinstruksikan hanya mengambil sampah dari rumah yang berstiker. Yang 20 rumah nanti ditinggal, nggak boleh ada gerakan titip sampah. Nah, ini tata caranya. Tata cara pembayaran iuran melalui pengaturan memberdayakan RT RW masing-masing. Saya mohon maaf untuk menjelaskan di TPS 3R Mulia Bersatu ini adanya iuran, bukan retribusi. Kalau retribusi maksudnya Pemda RW. Jadi di Kabupaten Malang itu membuat aturan sampah kalau dikelola oleh TPS 3R, mereka warganya dikenakan iuran menjadi hak dari TPS 3R itu. Transparan untuk menciptakan kepercayaan. Panjenengan nabung di Bank Jatim, di BRI, di mana-mana. Lek banknya ono penggelapan dana banyak atau skimming, kira-kira percaya nabung apa? Orang. Iki podo bayar iuran. Bayar iuran tapi ketuanya gak transparan. Tambah suwe motornya ini timur saiki Alphard ya. Akhirnya mau gak percaya gak bayar iuran, akhirnya wes ini tekok kemarin 100 rumah, akhirnya sekarang 60 rumah. Tapi kalau semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya masyarakat ini percaya. Seperti contoh kejadian di Mulia kemarin harga BBM Pertalite 7.600 naik ke 10.000, naik 2.400.
yang dimana pegawai-pegawainya adalah Sesi tanya jawab berlangsung hangat dengan peserta yang sangat antusias mengajukan pertanyaan tentang pengelolaan sampah di TPS dan TPAS di desa masing-masing. Saya berusaha mengajak masyarakat terkecil saja di lingkungan saya saja itu susah sekali. Padahal kita di tempat saya bayar iuran itu hanya kurang lebih 10.000. Dan masyarakat bermindset bahwa saya sudah bayar, ngapain saya harus memilah. Padahal tadi saya dengar bungkus kita bilang di saya 100.000. Perbedaannya sampah itu pun masih sudah memilah. Jadi saya mengajak masyarakat khususnya paling kecil adalah di lingkungan saya. Saya mengajak memilah dengan memberi contoh. Bahkan alhamdulillah saya juga merasa bangga tapi juga malu karena saya diberi penghargaan dari Kementerian sebagai perempuan inspiratif lingkungan hidup dari Kota Batu. Tapi saya kesana kemari ngajak ya orang-orang itu aja yang mau. Jadi saya ingin melihat sistem tadi yang Bapak sampaikan itu luar biasa sekali. Paling tidak saya sudah melakukan di rumah saya punya komposter sendiri, punya yang saya buang juga sama hanya residu. Bahkan residu yang bisa saya olah, saya bersama tim Mbak Renata di komunitas usaha daur ulang, saya mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi bagaimana menggerakkan masyarakat ini seperti di Mulyo Agung, meskipun iurannya tinggi, mau memilah. Sampah kami hampir 80% adalah basah, maka kami mohon petunjuk bagaimana mengolah sampah basah ini yang kami tidak mampu apa-apakan. Pengolahan yang luas, yang bagus. Kalau di Mulyo Agung secara fasilitas memang cukup memadai dan lengkap. Bahkan sampai fasilitas untuk BBM sudah disiapkan mesin pom bensin, pom ini. Ya. Kejujuran daripada petugas sudah diatur sedemikian juga. Bahkan laporan kami sempat melihat laporannya cukup tebal sekali. Nah itu masih kita coba untuk dapat maksimalkan menerapkan sistem laporan keuangannya. Dan berikutnya lagi kalau di Gading Kulon, ya di situ memang lahannya luas jauh dari pemukiman dan apa adanya tentunya dari Pak Gubernur janji. Yang penting mau melakukan apa tidak, itu kan kuncinya. Tetapi pada saat proses pemilahan pengolahan, saya melihat beberapa kendala yang disampaikan dari kami tadi adalah sampah basah. Kami memang mengalami permasalahan sampah basah yang luar biasa. Setelah kami timbang, ini baru 1 bulan kita berjalan. Hampir setiap hari sampah yang turun dari Tosa maupun di pick up yang kita ambil kurang lebih 3 sampai 4 ton. Pertemuan atas kesempatannya, diskusinya nanti sesi kedua boleh lagi. Singkat dan padat Bapak. Pertama saya jawab mungkin diskusi dengan Bu Siti. Ini pertemuan kedua ya Bu. Pertemuan waktu itu serah terima Pak. Saya pakai Pak Dandim ya. Oke. Kalau untuk partisipasi masyarakat ini panjenengan yang bisa mengukur di lingkungannya masing-masing. Panjenengan lihat nggak desa Mulyo Agung itu ibarat namanya desa, tapi kulturnya seperti apa? Kota. Satu desa di tengah 2 kota. Udun titik perbatasan UMM Kota Malang, Unggah titik kali lapangan Sekarek Kota Batu. Nah, tantangannya di situ ada kampus, ada wisata, tempat rekreasi Sekarek, tapi itu kan akhirnya daerahnya semi perkotaan. Dulu sudah pernah kita lakukan sosialisasi Pak untuk mendukung program TPS 3R ini kepada masyarakat melalui forum musrembang dan lain-lain. Pemilahan sampah dari sumber, sampah basah dan kering itu tentu akan sangat memudahkan pemilahan sampah yang dilakukan di TPS 3R. Cuman Bapak Ibu, kalau wilayahnya sudah semi perkotaan, saya menghimbau masyarakat untuk memilah sampah menyendirikan. Bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja juga, anaknya sekolah, makanannya lebih cepat beli, gitu kan? Kira-kira orang sing turun milah, tong sampahnya dari siji lah, ada yang kresek siji, tong sampah foto-foto dari negara praktis. Akhirnya kita mengukur, oh ternyata dengan apa yang kita sampaikan ini tidak berjalan efektif, maka yang perlu kita tekankan
Itu yang kita sampaikan. Jadi lek gak iso milah, kompensasinya banyak iurannya. Lek iso milah, mungkin kos kita iuran cukup di 15.000. Tapi kalau tanpa pemilahan bisa jadi 20 sampai 25. Itu pasti ada konsekuensinya. Karena lek wis dimilah tegak sumber, mungkin pegawai kita pulangnya jam 3 jam 2, tapi tanpa pemilahan dari sumber pulangnya jam 5. Jadi kosnya lebih tinggi di situ sehingga iurannya lebih tinggi. Jadi untuk menggagas partisipasi masyarakat, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu. Masyarakat ini setelah 1 kali 2 kali program sosialisasi jalan apa betul? Kalau memang jalan, kalau memang tidak jalan, kita harus punya plan B. Diarahkan kemana? Iuran atau tetap bersikukuh untuk pilah sampah dari sumber. Kalau saya misalnya gagal, mending saya tekankan lagi iuran. Nah, nyambung ke pertanyaannya Pak Lurah tadi untuk iuran, gampangnya sini Pak Lurah. Karena panjang fokus ke sana itu saya ke itu Pak, kalau besar ke Malaysia ya. Saya mengisi seminar internasional di sana, tema pemberdayaan dan tema terkait pengelolaan sampah. Jadi gambarannya untuk mengukur besaran iuran sampah ini, metode simpelnya Pak Supadi itu, rumah tangga itu kalau kajian KLHK maksimal berapa tuh? Produksi satu individu 0,4 kilogram per orang per hari. 0,4 sampai 0,7. J. Kalau program KB jalan nanti dikalikan 4 berarti 2 kilo. 2 kilo maksimal. 2 kilo itu ibaratnya 1 kantong kresek besar. Nah, 1 kantong kresek besar iurannya 20.000. Kalau warung Padang ternyata diamati sampahnya 2 kantong kresek besar berarti 40.000. Betul Pak? Gua Pak pemikirannya Pak Supadi. Karena sekolah sendiri ngomongin. Nah, kalau 5 kantong kresek tinggal kalikan 5. Hotel polybag ibarat 1 polybag itu ada 4 kantong kresek, tinggal dikalikan berapa polybag. Makanya sebelum mengajukan ke kita atau layanan pengelolaan sampah, kita minta survei untuk jumlah volume sampah. Setelah kita terima 3 sampai 5 hari, baru kita bisa menetapkan iuran. Event ini diadakan berangkat dari satu kondisi di mana ketika pembuangan akhir di Trekung itu ditutup, kemudian sampah menumpuk, maka menjadi problem bagi masyarakat. Anak-anak menemukan ternyata di Batu baru sedikit desa ataupun kelurahan yang ada TPS 3R-nya. Maka kemudian bagaimana menghidupkan dan bagaimana mengembangkan TPS 3R itu yang menjadi PR besar bagi DL Kota Batu sehingga semua sampah yang ada itu bisa ditangani dengan baik. Ini tentunya event tidak tidak serta-merta tiba-tiba ada, tapi melalui proses riset yang cukup panjang sehingga menemukan acara yang digelar hari ini. Hari ini merupakan event puncak yang sebelumnya ada rangkaian event yang digelar di beberapa desa gitu ya. Nah, harapan kami dengan event ini kemudian masalah sampah di Kota Batu sedikit banyak bisa terbantu, kemudian nanti akhirnya sampah di Batu bisa benar-benar bisa zero, bisa nol, nggak ada sampah lagi gitu. Harapannya pengelolaan sampah seperti yang dikemukakan oleh para pemateri tadi, pembicara tadi, tidak hanya di hulu, harusnya juga di hilirnya juga dibenahi. Maka kalau TPA itu adalah hilirnya, maka di hulunya di mana? Ya di keluarga. Kalau masing-masing keluarga bisa mengolah sampah sendiri-sendiri dan tidak membuang sampah dan tidak ada residu yang dibuang, maka selesai semuanya gitu kan. Karena sampah ini kan masalah kita bersama ya. Sampah bisa berkaitan dengan kesehatan, sampah bisa berkaitan dengan lingkungan, sampah bisa berkaitan dengan keindahan, banyak hal gitu. Artinya ngolah sampah itu tidak bisa hanya satu subsektor DLH, nggak bisa. Semua harus kemudian berkaitan dengan sampah. Termasuk tadi kalau dikemukakan, oh ternyata kenapa kita membuang sampah kayak gini, karena di sekolah diajari cuma buang sampah, tidak ajari mengolah sampah kan, akhirnya kita pintar buang tapi nggak bisa ngolah, itu jadi problemnya. Maka kemudian saya kira juga sejak pendidikan di SD usia dini dibiasakan untuk mengolah sampah. Kita akan merilis Festival ini juga menampilkan pre-launching in-house magazine atau majalah internal oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Diharapkan menjadi media informasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan isu-isu lingkungan lainnya. Nah, terkait kenapa alasan kita memilih D3 saja? Karena kita sudah melakukan riset beberapa waktu lalu, kita tertarik terkait
Acara ini juga dimeriahkan dengan fashion show peragaan busana daur ulang oleh siswi SMK Negeri 1 Batu, yang kemudian diberikan sertifikat sebagai bentuk apresiasi. Jurusan ya? Dari apa bilangnya? Iya, jurusan juga. Jurusan juga ya? SMK juga. Oke, jurusan modeling atau bagaimana ini? Oh, ekstra. Oh, sama ya yang telah dibuat. Dari Ibu Rida Hartati dari komunitas usaha daur ulang Banten. Betul. Nanti yang kedua, betul. Yang sudah merintis untuk ini yang lebih semangat. Acara ditutup dengan pemberian apresiasi kepada 7 TPS 3R perintis di Kota Batu yang telah menunjukkan dedikasi dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Ada beberapa TPS yang tidak dapat hadir. Festival TPS 3R Gemateni Bumine ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Kota Batu untuk lebih peduli dan aktif dalam pengelolaan sampah, serta mempromosikan pentingnya daur ulang demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama bagaimana jalannya acara Gemateni Bumi, sebuah festival TPS 3R yang penuh dengan kegiatan edukatif dan juga menarik. Saya Jessica Farah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Taufikur Rahman melaporkan.